nilai kesakralan pernikahan tuh makin kesini makin nggak jelas. Wah. Ya kan nggak kan? Kelemahan suami itu kan tadi loh, kebutuhan dasar itu loh. Titiknya jelas itu. Makanya pesan yang pertama, jangan menganggap rendah janda dan duda. Saya cuma itu saja. Iya. Karena kadang-kadang ada yang Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kali ini kita bersama Ustadz Yosi Al-Muzani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini udah kedua kali tadi ya? Oke, yang kedua kalinya. Yang kedua kali, suasana berbeda. Apa yang berbeda, Ustadz? Yang berbeda jelas ustadznya. Sekarang hostnya. Ustadznya. Ya, kemarin sama Ustadz Umer bahas masalah percintaan, masalah pernikahan. Kali ini kita kedatangan beliau lagi yang sudah melonggarkan waktunya untuk berdiskusi di FKM Podcast kali ini. Dan tentunya kalau sudah ada beliau, kita akan membahas satu tema yang baru marak nih hari ini. Ya, tapi yang selalu marak itu belum selalunya baik ya. Tapi ternyata ada yang marak, tapi ya jika tidak boleh ditiru. Yang hari ini Ustadz, panjenengan antum konsennya di pernikahan. Pasti di dalam pernikahan, perjodohan itu juga ada sebuah polemik permasalahan. Termasuk salah satunya yang menjadi polemik pernikahan itu, yang menjadi momok pasangan suami istri itu adalah perceraian. Kita hari ini akan membahas tentang perceraian, Ustaz. Siap. Perceraian. Nah, Saya siap host. Saya jadi itunya bicara. Ya, jadi gini Ustaz. Jadi kenapa kita ngangkat tema ini? Karena memang ini menjadi keresahan kita, Ustaz. Keresahan kita yang mungkin kalau saya ya pernikahan muda, kalau setiap nonton TV atau nonton di YouTube selalu disuguhi dengan seperti itu. Nah, kira-kira dari pandangan Ustadz, kenapa itu bisa terjadi Ustadz? Faktor paling dasar. Ya, langsung ya. Iya. Jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya gini, semua orang mesti nggak ada yang bercita-cita jadi janda dan duda. Iya. Bahkan saya menduga nggak ada satupun orang ketika Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan separuh nasib agamanya di dalam pernikahan itu sepakat tuh sama pasangannya, wes ya setahun baik atau 2 tahun aja, itu nggak ada. Nah, tetapi yang makin kesini ada 2 fenomena yang Yosi tangkep. Ya, moga-moga ini tangkapan hati yang benar, karena saya sering salahnya daripada benernya. Saya jujur. Yang pertama adalah nilai kesakralan pernikahan tuh makin kesini makin nggak jelas, makin hilang. Iya, cuma kayak pelegalan hubungan seks saja. Jadi kan teman-teman generasi Z atau generasi muda atau yang sekarang usia pernikahan kurang paham ya. Kalau udah paham berarti kurang sadar. Saya langsung aja bahwa ketika ada akad nikah itu ars Allah itu bergetar, kan mitsaqan ghalidha. Jadinya ini nggak main-main tuh, nggak main-main. Jadi tidak hanya sekedar pelehalan kemudian hidup berdua dan lain sebagainya. Dan fenomena yang kedua yang Yosi tangkap, karena memang keseharian saya memang seperti itu ya. Kesehariannya ya kayak gitu. Gimana lagi saya mau ngurusi yang seperti itu. Makanya saya muka-muka masalah ya, tidak ada muka-muka solusi sepertinya. Jadinya anak-anak muda itu kalau udah denger namanya sekolah pranikah, kuliah pranikah, daurah pranikah, itu malah ketakutan. Wah, nanti malah suruh nikah. Dulu di zaman saya itu kan kepengennya dijodohin tuh. Kalau sekarang malah takut. Makanya sampai kemarin saya ada satu kelas bulan ini tuh di salah satu kota lah. Saya tuh sampai menyampaikan kelas ini
khusus bagi siapapun. Saya sampai jelasin tuh, khusus remaja, kemudian gadis, sejaka, janda, dan duda. Sampai tak sebutin remajanya. Karena kan ilmu terkait pernikahan ini tidak hanya khusus bagi yang sudah ready menikah, ready for marriage. Tetapi juga ya kepo boleh. Karena kan coba jidduhunna jiddu, ya kan? Seriusnya itu ya serius, apalagi wahazluhunna jiddu. Jadinya bercandanya juga serius. Makanya kok jangankan keseriusan jemput, keseriusan pas akad nikah itu kadang-kadang tingkat kesakralan itu berkurang. Betul. Luar biasa sekali. Jadi yang dipikirin sekarang bukan masalah akdun nikahnya, ya, yang bagaimana sakral dan lain sebagainya, ya. Tapi sakral bukan berarti pakai ilmu hikmah terus pakai menyan, enggak gitu ya. Berat. Jadi berat ini. Ini tapi sakral itu dalam arti benar-benar dipersiapkan sebagus mungkin sesuai maunya Allah itu loh. Tapi udah yang dipikirin tuh udah prewed, kemudian gedung dan lain sebagainya. Ini sih yang jadi miris, dan ini setelah musim corona ini saya nggak tahu ini riset terbaru seperti apa, karena saya yakin yang menyimak podcast dari FKAM ini nggak semuanya ibu-ibu, ada bapak-bapak kalau langsung faqala ta'ala itu oke lah, ibu-ibu oke lah. Kalau bapak-bapak itu adalah wah itu kata siapa, dari mana. Bahkan dulu berapa tahun yang lalu, jadinya 1 jam kita ngobrol nanti podcast, itu rata-rata itu 40 perceraian di Indonesia itu. Wow. Itu setahun berapa saya lupa, riset tahun berapa itu. Itu baru udah lama itu. Udah lama, udah sekitar 5-6 tahun yang lalu. Kita belum yang saat ini. Makanya sekarang yang paling terkaget ini yang Yosi data yang temu ya, ini fakta, bukan riset ya, fakta yang Yosi temui. Jadinya kan kalau yang privilege keluarganya itu biasa itu kan wajar lah kalau mungkin ada fobia, ada overthinking. Ini yang privilege-nya bagus pun juga masih ada. Bahkan anaknya semangat untuk menikah, ya abahnya malah yang ngerem dan lain sebagainya. Makanya itu sih kalau kita mau bicara masalah, waduh ini at-thalaq ini kan ngeri sekali nih, jadi temanya ini bikin saya karena gini, tadi kan jenengan antum menyampaikan permasalahan anak muda hari ini sudah tabu dulu sama masalah ilmu pernikahan. Nah sekarang ini kan beberapa tahun akhir ini kita jumpai mungkin panjenengan nggih paham masalah problematika FWB. Nah itu kan akhirnya menjadi mereka lebih larinya ke situ ketimbang nikah. Nah itu yang mereka takutkan di beberapa kasus. Saya pernah ngisi juga di anak-anak muda, temanya itu. Ternyata ada juga beberapa kasus yang mereka nggak mau, pikirannya itu nggak mau nikah, tapi pengen menikmati apa yang dilakukan oleh seorang suami istri tanpa ada kewajiban yang harus ditunaikan. Nah ini masalah-masalah kecil yang ini justru memicu. Nanti kalau dia benar-benar nikah akan larinya ke arah situ. Nah, ini kalau dari jenengan kira-kira pandangannya seperti apa nih untuk anak-anak muda ini? Ya makanya gini, kalau ngomong anak muda kan semua harus by creating ya, harus by delivery-nya pun harus diatur. Makanya jujur kalau jenengan nanya, Ustadz Khalis nanya ke Yosi itu, Yos lebih milih mana ngisi kajian ibu-ibu atau anak-anak? Saya yang paling enak ibu-ibu. Iya benar, sepakat. Ya kan, misal Allah titipkan apa gitu, produk apa, ibu-ibu monggo bersama saya, kan enak itu ya kan. Tapi kalau ke anak-anak mana ada dananya. Tetapi masya Allah kalau mikirin fil mustaqbal ke arah besok ya kan, karena peradaban manapun Ustaz, jadinya mau Romawi dan lain sebagainya itu akan runtuh ketika sudah meninggalkan yang namanya keluarga. Bisa cek sejarahnya lah, bisa cek itu. Makanya kalau sekarang aja kayak gini, itu nggak bayangin 10-20 tahun yang akan datang. Jadi saya kan juga sudah membersami anak saya sudah remaja ya,
sudah mulai pertanyaannya itu sudah kelas berat menurut saya. Jadinya kenapa harus kayak gini? Kenapa dan lain sebagainya. Makanya hal-hal seperti itu karena memang informasi yang sangat bebas dan filtering yang memang belum dimiliki mereka seutuhnya. Jadinya apalagi tadi kayak kayak kita aja kan. Kita kan kayak pengajian, kayak ngumpul neng jamaah yang di situ para mubalik itu. Para dai, para asatid. Kadang-kadang dialognya kita itu kan aromanya aroma sahabat. Piye nikah meneh? Kamu gak nikah meneh. Ini kan ngeri, Bos. Iya. Loh, mancing kan apa namanya? Syahwat itu kan nggak harus dipenuhi, tapi bagaimana di manajemen. Betul. Kita kan perlu lihat sadar diri siapa Yosi, siapa saya. Nah, makanya ini yang kadang-kadang menjadikan itu karena orang itu kalau diskusinya itu terus, akhirnya fokusnya ke situ terus. Malah justru tidak membahagiakan yang sudah halal, malah justru larinya. Ya saya sampai kemarin bikin 1 minute poster tuh karena sekarang lagi rame-rame kayak gitu itu. Ya sih sangat sepakat, bahkan sadar yang namanya poligami itu sunnah, sah-sah aja. Tetapi mempertahankan keluarga yang sudah Allah titipkan ini wajib ini. Betul. Jadinya itu yang benar-benar yang hari ini benar-benar harus kita pikirkan. Jadinya kita pun mungkin Yosi kok kita? Iya dong. Yosi saya ngomong Yosi nih. Kalau kita nggak bener saya. Dan saya. Yosi pun kadang-kadang bersyukur, ya Allah makasih ya udah engkau titipin istri, engkau titipin pendamping. Karena mau tidak mau saya merasakan sendiri. Saya memang jarang berjauhan ya, tapi sekali berjauhan beliau padahal cuma ke Semarang itu saya ngerasain manajemen hati itu susah, controlling itu susah. Makanya sebenarnya ya istri bukan segalanya, tapi ternyata istri itu masya Allah lah. Iya, berarti ini Ustaz, berarti kalau kita sebelum nanti bicara masalah perceraian itu pasti kita bicara perceraian itu tidak akan ada ataupun kemungkinan kecil ada kalau kita mampu merawat cinta. Nah, merawat cinta itu bagaimana untuk pandangan Ustaz? Tapi sebelumnya yang perlu difahami, perceraian itu ibadah loh, Bos. Iya. Itu yang perlu difahami. Iya, sepakat. Karena kan semuanya benci semua kayak nggak ada, karena kalau nggak ada perceraian, ini malah orang tidak ada yang bercita-cita di perceraian ketika nikah, nggak ada yang bercita-cita pengennya sehidup sesurga, masya Allah. Semuanya itu. Tetapi kadang-kadang coba kalau yang bercerai itu adalah misal seseorang yang mungkin kafa'ah syariah, kafa'ah diniyahnya biasa, mungkin ya gitu-gitu. Tapi coba yang ketika yang bercerai itu seorang yang dititipi sama Allah luar biasa lah. Itu kayak ibarat tuh dai, mubalik, ustadz tuh kayak nggak boleh salah. Jadi seolah-olah aib gitu. Iya. Dan benar-benar kayak pokoknya disuruh sempurna lah. Padahal kita sama manusia manusia nggak ada sempurna. Cuman kita kadang dijuluki aja sama masyarakat sebagai dai. Dan ini dari tadi untuk ya kita semua sepakat lah bahwa perceraian itu bukan sebuah aib sebenarnya, kan itu sebuah solusi kan sebenarnya. Nah kan kita semua tidak mau mencapai solusi itu sebenarnya. Yes, betul. Nah kan salah satu caranya untuk merawat cinta itu. Yes. Nah kalau merawat cinta itu yang untuk pengalaman terutama saya sendiri kan umur pernikahan berapa tahun sih, belum lama. Ya nggak tahu saya berapa tahun. 2019. Jangan sampai lupa lah ya. Ini ditonton istri. Kalau tanya saya, maksud ya. 2019 kan kalau sekarang berarti berapa? Berarti kan 5 tahun lah, 5 tahun. Nah kita juga pengen saling belajar. Kira-kira untuk merawat cinta itu tahapannya seperti apa supaya yang disebut sebagai solusi yang tadi kita bicarakan tentang masa perceraian itu tidak terjadi. Nah gini, kita ngomong yang singkat ya, biar padat. Jadinya sebelum ngomong merawat, kita harus paham bahwa di dalam pernikahan yang penting itu adalah keberkahan, bukan bahagianya, bukan sakinahnya. Nah, dan
sebelum merawat juga kita harus paham kebutuhan dasar suami. Karena ada 3. Nah, ini nanti kalau nggak paham, istri itu melakukan yang nggak dasar, yang banyak tambahan, tapi dasarnya nggak terpenuhi. Ya kan? Yang pertama seks. Makanya istri dimanapun berada. Iya. Ya. Jadi jangan sampai lah ya sesebel apapun dan lain sebagainya itu menolak kebutuhan ini. Dan ada perselingkuhan itu kadang-kadang bukan karena ya memang saya mengakui lelaki itu lemah di mata. Iya. Karena apa? Di dalam rumah nggak dimanjakan dengan pemandangan yang indah, Bos. Lebih meneh. Pemandangannya remason dan lain sebagainya. Nah, gimana mau nggak tergoda? Itu saya langsung ngomong aja. Ini seks. Kedua, pride. Pride itu bagaimana dibanggakan seorang suami itu. Jadi jangan sampai ya kan image kita tinggi lah, dihormati itu harus. Makanya ya bagaimana lagi, apalagi seorang perempuan nggak ada sebab apa-apa, cuma permasalahan teknis, permasalahan ya rezeki, ya kan. Kemudian minta gugat cerai gitu. Wah, ini orang ngambu surga blas sih. Ini ngeri sekali. Saya langsung aja ngomong, karena sekarang itu gampang banget loh kan. Betul. Gampang banget perempuan tuh, ngapain hidup berdua, satu aja saya bahagia. Atau sebelum nikah sama dia perasaan kayak gua. Ya, wah gitu loh, itu tambah ngeri. Pengalaman banyak. Makanya banyak ini didiskusikan sama pasangan-pasangan yang dia menikah yang mirip-mirip saya. Mirip-mirip saya itu adalah istrinya lebih senior daripada sama dong. Lah, itulah. Sama. Karena dan posisinya dia kerja duluan itu loh dan lain sebagainya. Ada ketakutan dan yang ketiga, nih kebutuhan dasar Bu. Ini tolong didengarkan Bu. Ini rotok serius. Itu adalah freedom. Freedom itu bebas. Jadi masa saya misal sama Ustadz Kholis janjian lihat persis itu. Dikit ditanyai posisi kok sampai mampir naik mulai dan lain sebagainya, itu makin nggak disuruh mampir malah mampir kita. Jadi udah percaya aja suami. Jadi ketika nanti mau nanya itu kesepakatan dulu. Mau ditanya itu pas nanti teleponnya pas ini. Karena serius, lelaki manapun saya tanpa bertanya Ustadz Kholis 5 menit ditekoni. Bi, aja ndelok-ndelok lho sini stadion ayu-ayu lho. Bi, aja. Itu Masya Allah, itu harus paham dulu, nanti enak jadinya. Karena yang paling susah adalah yang di podcast 1 tahun yang lalu saya menyampaikan nanti suami ini nggak ada lagi anasir-anasir untuk menuntut istri jadi sosok istri yang tepat. Tetapi dia akan menjadi sosok suami yang tepat karena kebutuhan dasarnya dipenuhi. Sekarang kebalik. Jadi seolah-olah kayak apa ya? Tadi kan prinsip tadi tuh. Prinsip tadi yang istri harus mengerti 3 tadi, itu otomatis kalau 3 perkara ini terpenuhi ke suami, suami akan menjadi suami yang baik. Insya Allah. Lah, ketika 3 hal ini luput, akan jadi masalah kan otomatis. Kalau baik sih ya ini masalah hidayah lagi. Iya. Suami yang tidak tertekan istilahnya. Yang nggak kelihatan ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Ini kan kayak gitu, Bos. Ini gue ngomong apa adanya. Salah sendiri temanya ini agak luar biasa. Serius, itu nggak tertekan. Dia walaupun seperti itu, kenangan indahnya suami akan luar biasa karena kebutuhannya terpenuhi. Dan ini biar adil, habis itu nanti tips rawatnya singkat aja. Iya, gimana? Kebutuhan dasar istri sekarang. Nah, suami harus paham. Loh, ini kadang-kadang istri mau protes suami istri. Nanti malah kita ini timbul masalah baru nih. Timbul masalah baru nanti. Banyak komennya nggak enak. Yang pertama memang istri itu harus difahami. Dan yang nggak sering difahami oleh suami itu adalah soal social time. Kalau masalah dia sendiri me time, kemudian couple time berduaan, kemudian family time, paham lah. Social time sama temen-temennya. Coba bayangin, Ustadz Kholis kalau nganterin istrinya sama temen-temennya tuh kan kayak rasanya kayak satpam itu. Iya, betul. Lah itu jangan dihilangkan, Bos. Dipahami soal ini penting ini. Penting saya tuh kadang-kadang
ki perasaan kene gak bocor, bocornya wilayah ndi. Ternyata kebanyakan itu. Karena kan kita para suami, ya kan kita berdua ini kan setelah menikah masih bisa lah kongko ngopi dengan alasan daurah Masya Allah atau kajian kitab Masya Allah. Ya kan itu masih bisa. Tapi kalau istri kadang-kadang kita kan nggak melulu di performa yang normal kan Ustaz. Kadang-kadang so otoriter nggak boleh di rumah Masya Allah. Istri yang taat. Masya Allah. Masih gak wani aku nih. Ya, pertama dipahami, kedua dimengerti. Pengertian ini yang harus paham. Jadinya kita sebagai suami sing mabut kan. Istri pas ketika capek dan lain sebagainya kan semuanya kan pengen kan kita dilayani dan lain, tapi kan ya insya Allah lah 5 tahun saya malah 3 kali lipatnya nih 15 tahun. Iya, makanya. Ini mosok Allah nggak nitipin apa ya, kalau kita belum tahu itu minta sama Allah, ya Allah hadirkan apa ya namanya kefahaman di dalam diri ini atau pengetahuan bagaimana sih ciri istri capek, istri dan lain-lain. Itu perlu paham, Zat. Iya, betul. Kemudian yang ketiga dicintai, Zat. Wah. Nah, itu makanya di riset, ini sih ngomong tuh aku dari riset. Ini makanya cari aman. Lah serius ini. Loh, karena kalau kurang ini nanti repot. Betul. Boncosnya itu istilah Jawa Timurnya itu ada. Jadinya kita harus mengungkapkan secara verbal. Orang memang nek perempuan termasuk langsung wae bojoku ya kan nek langsung diwedhot ya menang asine itu. Tapi itu bisa nggak jadi diem ketika apa? Kebutuhan dicintai ini kurang. Karena merasa kurang terus. Gimana contohnya tuh? Ya kita ungkapin I love you aja. Tapi jangan dirapel 4 kali bar subuh I love you padahal istri lagi setengah sadar bar cuci itu di ada waktu-waktu ya waktu-waktu tertentu. Pokoknya sehari itu harus 4 kali. Oh ada jumlahnya? Ada jumlahnya minimal 4 kali. Ayo, dewe kadang-kadang nek 3 bulan pertama enak nek wis 5 tahun 15 tahun. Kayaknya permasalahan ini dari hal kecil itu banyak ya. Ini simple kan. Cuman mengucap I love you. Ya cuman tapi ya Dasim kan berhasil setan ini. Betul. Dan ini ya Masya Allah ya. Ini kalau dipikir-pikir kok saya ketebak terus ya? Nggak tahu saya. Ini simple ternyata. Iya, betul. Saya pernah kayaknya permasalahannya gede, ternyata kok lubangnya cuma ini gitu loh. Iya, karena gini loh, karena terkadang kita nih, saya sama istri. Kalau saya sama istri kan backgroundnya pesantren semua. Kadang kadang gini, kok Masya Allah. Itu dikit-dikit dalil itu. Enggak, maksudnya kadang kita berdalih pakai ilmu. Tapi ternyata hal-hal seperti itu yang luput, gitu loh maksudnya. Ini kalau mungkin tidak cuman saya aja ya, mungkin teman-teman yang lain juga nih pemirsa FKM, mungkin ada sedikit luput hal yang kecil itu malahan. Ya kalau ya sih nyimpulin sih itu bukan ilmu tapi syahwat ilmu. Sahabat tapi didasari dengan ilmu. Iya betul. Maksudnya kita nutupi anu. Dan yang karena kebutuhan tadi 3, kalau perempuan 5 Ustaz kebutuhan dasar. Kok gitu ya? Kok harus 5 ya? Yang keempat, 3 jam boleh nggak? Nggak boleh lah, harus adil 5. Yang keempat adalah benar-benar dilindungi, dikasih pengamanan. Dilindungi. Jadi ini benar-benar jadi otomatis, terutama yang simpel ya. Kalau istri minta diantar kemana dan yes sekarang langsung mau pakai aplikasi, tinggal yang nganter datang, tinggal uang dan lain sebagainya. Betul. Tapi ini istri lain belanja ditemenin suami sama enggak itu beda bos. Lain. Beda. Betul. Makanya ini yang harus dipahami. Dan yang terakhir yang Yusi pahami, kebutuhan dasarnya itu ini yang kadang-kadang susah dipenuhi, maksudnya adalah sering dilupakan. Selain yang dicintai tadi adalah tetap didukung potensinya. Kan kadang-kadang coba didukung potensinya. Yes, yang istri saya juga ibu rumah tangga, di rumah saja, nggak ngapa-ngapain. Tetapi kan kalau bagi orang yang makrifah terkait keluarga, ya pandangannya ke dalam ya. Itu sangat sibuk sekali. Sibuk banget. Bahkan istri saya itu kan kalau bahasa cintanya kan yang paling tinggi kan beliau itu
quality time. Jadi kemana-mana walaupun kepanasan dan lain-lain pengen sama saya itu loh. Jadi itu sih rada repot kadang-kadang harus dipahami ya kan. Jadinya ya sih ngomong apa adanya. Walaupun semuanya itu ada semua. Itu adalah itu loh, didukung potensinya. Kalau sebelumnya suka jahit, ya tetap jahitnya itu tetap didukung gitu. Karena itu dunianya. Coba bayangin. Betul. Saya yang hobinya nonton bola. Habis itu punya istri kan haram nonton bola. Mesti langsung kelimpengan, Dat. Saya ingat banget awal-awal nikah 15 tahun yang lalu, saya tuh ditemenin istri saya. Walaupun ini bagi mungkin jamaah nggak terlalu penting, kalau bagi saya sangat penting. Istri saya sangat telaten nemenin saya nonton Inter Milan ketika itu. Saya masih ingat. Di mana tuh? Di TV? Di TV lah, Inter Milan masuk naik Itali. Lah kan saya kira menowo, Ya pengen nih. Itu sampai hilang itu rasa apa ya, pengen lihat terus dan lain sebagainya. Jadi didukung gitu loh. Ya, ketika apa memang potensi itu, hobi itu baik dan ada maslahat. Padahal ketika nonton bola kan ya antara maslahat dan manfaatnya sebenarnya nggak banyak. Nah, ya nggak banyak langsung. Nah iya dong. Kan saya das-das kayak jenis. Makanya kita hari ini seperti itu. Makanya merawatnya simple. Nih, ini simple tapi ya itu saat mau melakukan kan tetap setan ya kan dengan bosnya iblis wala sabim kan gak itu. Sebenarnya cukup kita itu punya waktu berdua seperti ini. Ingat para pemirsa FKM Podcast, ini cukup berhadapan kayak gini. Tapi bayangkan posisi saya itu adalah suami, posisi Ustadz Kholis istri atau sebaliknya. Pokoknya posisinya berhadapan-hadapan. Itu cuma tinggal bilang waktunya 15 menit aja. Wes toh 15 menit 2 pekan sekali masuk berat sih. Enggak tuh, Zat? Enggak. Maksudnya kalau dipakai logik itu masih waktu yang sangat singkat lah. Sangat singkat. Ibarat kata jomblo ngelamun itu 15 menit gitu. Iya kan? Jomblo melamun ini sampai 15 menit sampai berkepanjangan. Ini kan 15 menit tapi insya Allah ini obat. Iya. Bahkan ini disampaikan Allah berfirman di surah apa namanya As-Saffat ayat 50. Ya kan? Itu sebelum saya sampaikan ayatnya cuma kayak gini ya, saat berhadapan-hadapan karena yang banyak ngomong itu kan istri itu kan bisa tidur berkualitas manakala apa saat sebelum tidur diajak ngobrol dulu sampai omongannya keluar 20.000 kata itu kan. 20.000 kata. Iya, lebih meneh kan. Ini secara riset lagi bukan jadi apa yang ada di syariat setelah di riset tuh bener kabeh. Iya. Makanya produk kita itu wes TOP BGT tinggal menjalankan tinggal menerima. Nek tak jalanke kok keluargaku ngene-ngene. Alah, itu menjalankannya kurang ikhlasnya. Jadinya istri akan lah kalau kita tinggal Allahumma ahya wa bismika. Kadang-kadang enggak sempat doa juga khusyukan. Betul. Jadinya sampai seperti itu. Makanya karena yang banyak kadang-kadang unek-uneknya itu istri suruh ngomong duluan. Aturannya istri ngomong unek-uneknya tetapi tanpa berteriak, tanpa membentak. Dan kita pun yang mendengarkan, maksudnya suami yang mendengarkan itu cukup mendengar dengan penuh empati, merasakan gimana sih kalau perasaan itu ada di aku gitu. Jadi nggak boleh bela ketika istrinya bilang aku pas hari itu merasa sakit banget gini-gini. Enggak loh itu aku gini. Lah itu akhirnya nggak jadi selesai kan. Itu merawat yang paling gampang sebenarnya. Tapi harus ini disepakati gitu loh. Iya. Makanya cuma bilangnya itu aku tuh loh saya misalnya yang istri bilang gitu. Aku ngerasain kayak gini. Aku tuh pengennya kayak gini. Tetapi kan suami hanya diem aja merasakan mendengar dengan penuh empati. Insya Allah kita nggak pakai ilmu terawangan lagi. Kita bisa paham apa keinginan istri dan istri juga bisa mengerti. Iya lah nanti kan giliran si suami kan giliran suami ngomong suami juga kayak gitu. Tapi kalau awal-awal biasanya baru dilakukan setelah istrinya bilang kayak gitu, wah suami kesempatan nih balas dendam ngomong. Itu 15 menit aja, 7,5 menit buat suami, 7,5 menit buat istri. Itu kan kalau di surah As-Saffat tuh fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Karena di suratil Baqarah
Aku ayatnya lali, penting kata kunci agar untuk merawat itu nanti kita punya imunitas yang kuat, struggle di dalam bisa tenang menghadapi situasi. Kan yang paling Allah kan nggak menghisap situasinya, nggak menghitung situasinya, tapi menghitung sikap kita atas situasi itu. Nah, makanya perintahnya Allah itu kan wala tansaul fadla itu. Jadi jangan lupa keutamaan. Lah, itu kan bangun seperti itu. Kan ya wes kalau kamu kayak gini nanti kan endingnya kan istri itu gak dikasih solusi pun wes dirungokne 7 menit setengah itu sesuatu. Masya Allah. Iya, dan itu juga selaras sama dulu nasihat guru-guru kami juga pas sebelum kami nikah. Sebelum saya nikah itu saya diskusi sama beberapa guru itu sama. Intinya kalau kita ingin merawat cinta dalam pernikahan itu komunikasi. Dan komunikasi yang paling baik itu ya ketika sebelum tidur. Sampai hari ini saya dan istri itu terus mempraktekkan dan semoga tetap terus ada. Sebelum tidur itu entah offline atau online saya saling minta maaf. Dan itu saya berharap dari hal kecil itu bisa meluluh lantahkan permasalahan kita dalam sehari. Iya, ya itu bukan kecil, tapi al-hajju arafah. Iya, coba bayangin. Ini ya mungkin kalau orang lain mandangnya kecil ya. Betul. Tapi kita mungkin yang sudah sering dinasihati itu, kan haji itu kalau nggak ada arafah, nggak ada wukuf, nggak sah. Nggak sah, betul. Ibarat kata keluarga, nggak ada couple time, nggak ada family time, itu kayak nggak sah. Keluarga sekedar berkeluarga atau keluarga hilang rasa. Wow. Jadinya sebenarnya ketemuan itu obat segala masalah di keluarga. Kata teori ini oke, wa min ayati sampai tekan ini, gue ketemu yang angel, buat bertemu aja susah. Bullshit. Ini gimana ketemu sama istrinya sama suaminya? Makanya kalau ngomongin ini cerai itu kan, ketika ada talak satu, ketika masa iddah itu kan masih disuruh di rumah. Bahkan disuruh kalau tabarut sih, bukan tabarut maksudnya berdandanya kalau biasanya seminggu sekali, ini disuruh seminggu 7 kali. Biar wes tontat nek bojomu pas lagi ayu-ayune nek dinengne mosok ya tahan. Wah. Ya kan enggak tahan. Kelemahan suami itu kan tadi loh kebutuhan dasar itu loh. Titiknya jelas itu. Makanya bagi siapapun yang hari ini dititipin, makanya kita alhamdulillah banget kita masih dikasih istiqomah kemudahan seperti ini Ustaz. Bagi yang ada masalah dan lain sebagainya, jangan malah pulang ke tempat orang tuanya dan lain sebagainya. Masa iddah itu digunakan bagus-bagus untuk apa? Ya untuk bagaimana rujuk. Makanya nikah itu nggak banyak syarat, tapi nek perceraian, syaratnya betul. Oke. Makanya kenapa sebenarnya ya itu loh. Walaupun tadi ibadah boleh, tetapi ya jangan sampai itu loh. Allah udah kasih aturannya syariat itu udah istimewa lah. Nah itu masalahnya. Kita hari ini hari ini nih kita ditampakkan dengan kondisi dunia yang mengerikan. Kita sebagai laki-laki saja, sebagai laki-laki kita sepakat setan tuh paling suka ganggu kita kan di mata. Dan kalau sudah di mata kan nanti turunnya mabaina rijlaihi kan. Kata Rasulullah kan penyakit manusia ya di lubang di antara 2 kaki. Nah sekarang nih sama dulu zaman Ustadz Yosi kecil mungkin beda cara dunia ini menyapa kita. Yes. Ya, nah itu yang menjadi polemik kita. Apalagi ibu-ibu, anak muda atau ustadz muda, ustadz Kholis itu Masya Allah. Makanya saya nikah umur 20 tahun. Oh itu ya Masya Allah. Saya bosan ditanyain, sudah punya istri belum? Jadi saya itu kalau ngisi ibu-ibu Ustaz, saya seringnya pakai cincin nikah. Bukan cincin nikah sih, pakai cincin aja. Ben nggak ada yang tanya. Tapi sampai lupa ya sudah. Itu. Nah itu untuk ngakali itu gimana cara untuk bisa kita terjaga ini loh bener-bener biar nggak kayak ngapunten ya kita hari di media sosial ditayangkan artis-artis seperti itu oknum artis seperti itu dan itu semua penyebabnya adalah nafsu. Kalau sisi tipsnya nggak repot-repot ya karena kalau di pesantren sering bahas kitab Nasaihul Ibad itu kan alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Jadinya gacuan Yosi cuma 2 itu. Jadi kalau lagi pas
ya Futur. arahan fikih dan lainnya kan kalau tergoda ke istri kan. Tapi kalau memang butuh energinya lagi lemes banget, ya cuma gaul, kumpul sama para Orang baik ya. para aulia Allah, sama ulama, sama kiai dan lain sebagainya, itu menambah energi luar biasa lah, Ustaz. Jadi Yusi tipikal yang nggak mau terlalu ribet karena solusi udah jelas. Udah ada, tinggal Ya kan? kita ngambil Apalagi apa enggak. yang satunya kan ketika kita gelisah dan lain sebagainya kan salah satunya liqa'u auliyaih itu. Karena mau tidak mau benar-benar efeknya kerasa, nasihat bahkan arahan dari beliau-beliau yang Allah bimbing luar biasa. Terus Itu sih. Ya. Ini Zat, tentang masalah apa namanya, kan tadi kita bicara sumber perceraian itu kan banyak dari mata. Tapi ada juga sumber perceraian itu dari kekerasan, dari sesuatu. Saya tuh punya jamaah tuh cerita, Ustaz. Ya, tadi ceritanya itu beliau itu punya kakak. Kakaknya itu kan punya suami. Nah, beliau itu sudah nggak tahan sama suaminya, sudah disakiti. Disakiti tidak sekedar sakit hati, sakit jasad, sampai taraf kesiksaan itu. Nah, tapi ketika dikasih solusi sama asatidah itu, disuruh cerai, alasannya selalu sama, demi anak. Nah, itu gimana, Ustaz? Gitu. Gini, jadi bercerai tetap menikah demi anak, kalau di teori salah, Bos. Iya, memang betul. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas pernikahan demi anak itu baru betul. Nah, kalau permasalahan sudah seperti itu, sudah saling tidak cinta. Wah, jadi gini ya. Jadi kan pertanyaan yang paling sulit dijawab, bagaimana batas saya sampai mempertahankan keluarga saya? Betul. Ya itu kalau saya jawabnya ya seyakinnya Anda dengan husnudonnya Anda, bahwa yang namanya kesabaran Anda nanti akan berujung kepada pertolongan Allah. Karena as-sabru itu pasangannya nasru minallah, ya kan? Iya, betul. Tetapi itu kan tergantung kekuatan. Iya. Kecuali ya, catatannya adalah benar-benar seorang suami ini benar-benar nggak melakukan hal-hal yang ya sangat ya maksiat, dan sebenarnya itu kan sudah luar biasa, itu pukul dan iya, sudah sebagainya. sangat ngeri sekali. Apalagi ditambah nggak sholat misal, itu tambah ya sebenarnya kalau cari istimbat hukumnya dan ini udah selesai sebenarnya. Selesai ya, betul. Tapi tergantung mereka. Tapi yang ngeri, Ustaz, nggak di beliau tetap bersama, tetapi nggak dipatuhi suaminya. Nah, itu lebih tambah dosa. Ini kan Betul. itu di podcast 1 tahun lalu udah dibahas tuh. Bahasanya bukan cuma spill. Punya status nggak ada hubungan. Ini lebih ngeri daripada hubungan tanpa status. Wow, punya status tanpa hubungan. Iya kan, coba itu kan. Aduh. Cuma demi anak, dan itu yang banyak sekarang yang seperti itu. Dia udah hilang rasa itu kepada yaitu yang suaminya nikah diam-diam. Banyak sekali itu. Ya, yang nikah diam-diam akhirnya dia nggak banyak pilihan, anaknya udah pada gede. Ya kan, nggak banyak pilihan demi anak. Ya gimana lagi, Ustaz, Iya, betul. Saya selalu menyampaikan, ayo Bu yang kuat, ayo Pak yang kuat, dan lain sebagainya. Tapi terkadang nasihat yang kuat, yang sabar itu nggak masuk logika mereka, Ustaz. Iya. Iya kan? Loh, karena mereka gampang banget. Apa yang saya rasakan, Ustaz nggak bisa merasakan. Iya, betul. Gimana saya mau merasakan? Dan kita sebaliknya, kita nggak bisa merasakan, tapi kita bisa hanya ngomong. Iya. Nah, itu makanya kalau susah juga itu kalau bicara ini mentok sudah nggak bisa. Makanya Ustaz, materi terkait mental health sekarang, kesehatan mental itu sangat istimewa hari ini. Makanya bagaimana ya, gimana maunya Allah seperti ini kan, puncaknya kebahagiaan itu ketika kita ridho kepada skenario Allah Subhanahu wa taala. Lebih mana? Menerima mau seperti apa? Iya. Nah, itu makanya. Jadinya tetap kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan yang terbaik. Makanya saya selalu menyampaikan kepada siapapun yang mau menikah, sekarang ngerawat pernikahan, teruslah jaga di dalam hati itu perasaan ketidakpedean.
Karena biar terus nyantol dikit-dikit minta tolong Allah, dikit-dikit minta tolong Enak ya Allah. kalau gitu ya? Iya, nek. Kan kayak Ustadz sama Yus ini kan repot. Orang tuh pandangan coba. Banyak orang yang memandang, pernikahannya Ustadz ini Masya Allah. Betul lagi. Sakinah warahmah bagus, tapi tetap di keluarga yang tampaknya sakinah tetap ada masalah. Pasti. Ya kan? Tetap ada problem. Makanya ketika kita itu terlalu pede dengan keilmuan, malah nanti diuji dengan ilmu kita. Makanya yang bisa nyelamatin, bisa ngerawat sampai nanti sehidup sesurga ya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya intinya kita hidup maunya Allah gitu. Nice, Kalau kita hidup maunya kita ya pasti akan jatuh di satu titik yang kita nggak puas dengan itu. Makanya ya itulah. Kadang-kadang orang bilang enak ya, Ustadz kari ngomong ya kita punya ujian masing-masing. Iya betul. Ujiannya masing-masing, amalannya masing-masing nggak bisa dibandingkan dan Allah kan melihat itu. Ya. Terus gimana Ustadz kalau ini apa namanya? Kok sedih udah gitu. Berat ini berat. Makanya itu dari tadi baru kerasa. Gimana? Aduh. Enak minum tuh. Banyak Ustadz keluhan para istri itu ketika melihat suaminya itu seolah-olah kayak lebih cinta sama orang tuanya, dan itu kan menjadi polemik juga, dan mereka banyak yang beralasan untuk cerai. Padahal harusnya kan kita punya kadar lah ya, punya kadar harus adil, dan adil kan nggak harus sama. Nah itu kan banyak, kalau yang saya temui ada beberapa Ustadz yang ini seperti itu. Something new ini, maksudnya Yusi pernah menjumpai tapi jarang. Iya. Tapi udah mulai ada ya. Jadi gini kan, yang Yusi ketahui hingga detik ini kan memang lelaki itu kan selamanya punya ibunya ya. Iya. Wajar. Bahkan rata-rata cucu itu lebih disayang. Cucu itu selain lebih disayang Ustaz, adalah biasanya deket sama kakek nenek yang dari istri. Kakek nenek yang dari istri ya. Bukan yang dari saya. Kadang-kadang itu seperti itu karena kan namanya apalagi anak pertama, kalau normally itu kan kadang-kadang masih di perawatan, masih minta bantuan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kasus seperti itu Ustadz, saya mengantisipasinya seperti ini. Kayak kemarin saya baru ngisi di salah satu masjid di Solo hari Ahad kemarin, tausiah pernikahan itu. Saya bilang, Mas, mulai detik ini bertekadlah, berazamlah untuk menjadi pimpinan tim sukses. Mbaknya ini untuk semakin berbakti kepada orang tuanya. Iya, betul. Dan mbaknya juga berazam, bertekad menjadi tim sukses. Suami ini, Mas ini nanti semakin berbakti. Jadinya kalau ini tidak hanya soal mindset, soal headset juga, soal hati juga yang perlu disetting. Jadi sebenarnya kalau disuruh milih lebih ke orang tua atau ke istri, nggak bisa dipilih semua, ya semuanya harus dibagi. Jadi kalau istri benturin ke situ ya nggak bisa. Ya bingung. Iya. Dibenturin. Tapi faktanya ada Ustaz gitu. Maksudnya faktanya itu yang menjadi faktornya apakah memang si suaminya bagi waktunya brutal, terlalu kepada orang tuanya sehingga istrinya sama sekali nggak digagas, atau gimana? Saya juga kurang paham. Biasanya yang sering masih di Pondok Mertua Indah, dan itu letaknya adalah di rumahnya si suami. Kenapa si istri seperti itu? Saya langsung gas aja Ustaz ya, biar enak ini. Jadinya karena saya tadi ngerem Mas ya. Jadinya si istri ini kayak nggak punya kerajaan sendiri. Karena kan dikit-dikit normalnya gitu ya. Karena apa? Orang tua wajar. Manten expert udah bertahun-tahun, satunya ospekan. Walaupun sama-sama misal knowledge-nya sama, imannya sama, tetap ada tabrakan. Karena apa? Sudut pandangnya berbeda. Masang gorden loh, satunya seneng kuning, satunya seneng pink, beda. Makanya saya sering, ya Allah, saya sampaikan ke ibu-ibu kalau ini antisipasi saya ke bapak-bapak. Pak, Bu, kalau ngertos saya itu tahu bapak ibu sangat cintanya sama anaknya, sampai anaknya sudah nikah, saya dicekelin yang ngomong, masih disuruh. Jadi nanti ini berat dan lain sebagainya. Akhirnya memunculkannya di situ. Akhirnya kan kelihatan banget
Karena apalagi nyon sewu sekali lagi nyon sewu ini harus pakai nyon sewu. Ada lagi misal orang tuanya di situ sendiri, qadarullah salah satunya udah meninggal, misal tinggal ibunya saja, lihat anaknya sering berdoa, mesti anak cemburu nih bareng, ya Allah anakku. Iya. Makanya oke lah ketika masih pengen Bareng. berbakti dan lain sebagainya bareng, it's okay, tapi beda pintu beda dapur atau rumah yang berdekatan lah, nggak masalah. Yang penting tidak satu atap ya. Yes, itu sih, karena kalau satu atap masih di rumahnya orang tuanya si perempuan sih oke sih kalau bagi perempuan. Kita pun Iya. masih bisa sabar. Tekanannya beda lah. Tapi kalau yang banyak tadi, yang kok milih ini daripada milih ini kok. Ya, saya tempat suami. Dan yang biasanya istri yang seperti itu protesnya adalah, gimana sih suami kan harusnya jadi qawamahku, jadi qawam aku, jadi mimpin aku, kok malah dipimpin sama ibunya. Akhirnya saat sudah disepakati rapat keluarga, udah dihasilkan nih terus habis itu diskusi sama ibunya, tiba-tiba malah ini istri yang biasanya itu seperti itu. Makanya ya sudah. Kalau kita harus paham, ya kan, wah ini yang repot nih, karena saya harus menembus ruang waktu, karena anak saya kan belum nikah ini. Iya. Saya baru bisa memperhatikan adik, ya kan, yang sudah nikah dan yang akan menikah itu. Jadi memang selalu yang dikhawatirkan lah, engko nek langsung mandiri piye, urepe dan lain sebagainya. Dan itu alasan klasik Yes. orang tua sama semuanya gitu. Itu sebenarnya yang menimbulkan apa? Kepingin hal-hal menyelamatkan beberapa hal, tapi yang prioritas malah hilang, Malah hancur. malah hancur. Iya, betul. Tapi ya kasus seperti itu ya sebenarnya kasus klasik. Mesti banyak sekali pertanyaan. Terus aku harus gimana Ustadz? Antara nih orang tua sakit di rumah, sedangkan yang ngurus kebetulan saya anak terakhir. Kalau nih. saya ditanya kayak gitu, simple, tapi jalannya susah. Iya, jawabnya kan Saya selalu bilangnya, Mbak, retorika apapun, asatid apapun menyampaikan nasihat kepada beliau, kadang-kadang nasihatnya nggak bisa tembus, tapi doamu yang bisa tembus. Wow. Cuma gitu aja. Ini saatnya apa? Allah memang bikin sini buntu sana buntu, biar tahu bahwa solusi itu yang punya Allah. Cuma selesai itu. Lu gimana? Mau coba rata-rata kalau mau diskusi cuma perempuannya aja atau suaminya aja datang ke saya, nggak mau berdua. nggak nemu betul. Ruwet kayak gini. Iya. Jadi Jadi kembali ke tadi ya, ke prinsip sabar tadi pernikahan. iya, gimana lagi Ustaz? Karena ya mau tidak mau menikah itu lebih banyak masalah daripada yang sendiri. Ya kan, nek pernikahan. Makanya ini memang ya namanya kematangan, ya kan. Allah pengen nguji keislaman kita kan dengan ya amanah-amanah di pernikahan ini. Itu sih jadinya yang paling krusial kalau di masalah tadi gara-gara milih ibunya atau anunya, itu sebenarnya hal yang nggak bisa dipilih dan jangan ditanyakan lagi. Tetapi biasanya yang paling sering benang merahnya itu jatuhnya insya Allah sama. Jatuhnya karena si lelaki ini belum terlalu mandiri. Akhirnya mudah disetir kanan kiri. Iya, betul. Berarti harus ada prinsip. Kalau sudah siap nikah berarti siap prinsip. Iya. Dengan dirinya sendiri kan. Nah, itu yang menjadi Tinggal masalah. mendeliver aja. Saya pun sering ditanya bohong sama ibu saya. Bojomu dek mau wis masak apa? Istri saya belum masak. Dek masya Allah bu, masak teko bacem ini, masya Allah. Dan aku wis wareg dan digekne teh kampul, masya Allah. Sajane bojoku ya saya sewante sama aku dan ya, sewante itu. Tapi itu kan demi kita selalu kisahkan yang baik-baik di orang tua saya dan istri saya juga seperti itu. Nah, itu boleh ditiru itu. Ya, itu harus tuh guys. Harus Guys, dilakukan. Bapak Ibu, Masya Allah saya kelamaan ini. Biasa sama anak muda ya di gas ya. Ya, apalagi nih Ustaz yang perlu dibicarakan Lah ya Ustaz? monggo, terserah. Tentang masalah perceraian Ustaz. Yang itu Ustaz, nih yang paling penting, karena saya dari tadi saya nunggu nggak ditanya-tanya, ini penting. Apa itu? Karena ini temanya soal perceraian ya. Perceraian itu kan bisa terjadi karena apa? Kalamnya suami. Kalamnya, ya betul. Ya, betul. makanya tolong banget sebenci apapun,
seamarah apapun, kecuali amarahnya udah hilang akal ya. Ini kan udah beda. rufi al-qalam ini. Jadi itu jangan sampai mengatakan kalimat-kalimat ya yang berbau perceraian. Kon mulih lah, wis minggato dan lain sebagainya itu. Jadi karena ngeri sekali kan, at-talaqu marratain, kan yang boleh rujuk lagi balik lagi itu kan cuma 2 kali. Dan ingat kadang-kadang masih ada yang memahami nek kowe wis rujuk berarti nul meneh. Enggak bisa. Nah, kan ada yang enggak paham itu. Nek wis rujuk nul meneh. Urek iki pikir sapa aku enggak paham gitu. Jadi ini tetap dinilai 1. Tapi ingat ibu-ibu, bapak-bapak yang saya takzimi, yang saya muliakan, ini bahas yang fikih sesimpel-simpelnya ya. Ya kan? Jadinya talak 1, 2 ini ya, saya beda lagi kalau nanti ngomong talak tilu ya kan, jumhur ulama menyampaikan memang itu sah jadi talak itu, makanya jangan sampai lah ke situ itu loh. Kecuali Ibnul Qayyim al-Jauzi kayaknya beliau menyampaikan ya itu jatuh talak 1. Tapi yang ini misal talak 1 gitu ya kan, itu ya, ada masa iddah 3 kali suci, dan kita nggak boleh ngucapin cerai itu sembarangan pas ketika haid, karena orang gak paham gitu, ngawur. Oh asal wes wingi tak cerai. Atau beliau udah suci tetapi sebelumnya masih di hubungan intim. Jadi kan harusnya suci tapi sebelumnya tidak ada hubungan. Ini yang boleh kan seperti ini. Jarang sekali Ustaz nyampe ke para jamaah, dan rata-rata ibu-ibu yang curhat itu, Tat, bagaimana hukumnya, suami saya sudah lebih dari 3 kali dan lain sebagainya. Dan jadi Arab juga hukumnya itu bingung, kita kan nggak paham, nggak tahu dan lain sebagainya. Makanya hati-hati, makanya masa iddah ini dimanfaatin betul. Satu rumah tadi ya menggoda itu kan bisa balik lagi, tinggal ngomong aku rujuk padamu, aku kembali padamu, atau langsung berhubungan intim, itu udah rujuk. Tetapi kalau masa idahnya selesai, ya itu kan kayak ibarat kata kayak manten anyar pada sebelumnya, dan itu berlaku di talak yang kedua. Nek talak ketiga lah iki wis rampung kudu neng pistop sik, dan ini tidak boleh langsungan kan? Tidak kan, banyak sekarang yang kayak gitu, ada pernikahan yang dibikin-bikin ya kan, habis itu cerai, habis itu boleh nikah lagi. Jangan. Ini yang perlu difahami. Jadi hati-hati. Kalau perempuan mau ngomong seperti itu berkali-kali tetap gak sah. Tetap nggak berlaku, ya kan? Tetap nggak berlaku. Makanya pokoknya laki-laki yang menurut saya lemah lah, yang dikit-dikit ngomongnya cerai. Ya, gitu. Mulai itu opo mungkin tulang lunak waduh. Ya dikit-dikit pokoknya solusinya itu dan lain sebagainya. Dan itu dianggap ancaman, Ustaz. Dan yang repot ya kan? Ketika sudah pisah, sebelum pisah kan gelutan. Tapi ketika sudah pisah, gelutan itu bertengkar. Iya. Setelah pisah malah rindu. Nah itu permainan setan ya. Iya, makanya itu ada aja. Sekarang ada aja. Kan sekarang banyak tuh yang umahat, ibu-ibu yang nanya, Ustadz gimana ini? Saya kan udah talak 3 kan ya gitu, nggak bisa dan lain sebagainya. Itu Ustadz gak barbar ini memang. Terus ini seperti itu. Luar biasa ini. Nah, ya percaya ini berat sekali karena kita nggak pengen ya, karena kita yang diskusi kan masih syabab, masih muda, masih cinta, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, terus ini kalau tadi kan Pak Jenengan sampaikan tentang masalah itu tadi kan batasan-batasan gen biasanya gak jadi gitu tadi yang talak 1, 2 terus akhirnya talak 2 tadi diskusi menumbuhkan cinta lagi. Terus kalau seandainya sudah talak 3 nih, sikap masing-masing itu pasti diatur dong. Maksudnya laki-laki bagaimana lah, nasihat ini buat teman-teman saudara-saudara kita yang mungkin sudah ditakdirkan sama Allah pisah. Nah ini nasihatnya seperti apa Ustaz? Aku langsung merinding. Ya, karena memang jamaah itu melihat kapasitas panjenengan seperti itu Ustaz. Harus menyampaikan itu. Iyalah, kita tunggu-tunggu kan itu. Jadi gini ya, Masya Allah. Jadinya makanya pesan yang pertama,
jangan menganggap rendah janda dan duda. Saya cuma itu saja. Iya. Karena kadang-kadang ada yang janda duda itu merasa nggak berarti karena ya sering dijadikan guyonan dan lain sebagainya. Karena satu pun tidak ada yang berkeinginan. Makanya saya cuma bilang jangan sampai yang ngelakuin suatu hal, yang ngelakuin dosa itu orang lain. Tapi kita yang dapat dosanya karena sering ngomongin dia, gibahin dia dan lain sebagainya. Nah, perkataan yang sering kita terima itu kan itu ya, jangan sampai kalau sudah gagal berkeluarga, gagal jadi orang tua. Jadi orang tua itu sering banget tuh, iya, sampai orang-orang yang famous mengatakan famous seperti itu. Makanya nih pernikahan Ustaz bagi Yosi adalah bagaimana mempertahankan kebaikan kala sendiri. Karena kan banyak yang sudah menikah tilawai malah hancur, ya kan, dan lain sebagainya. Dan kemudian bagaimana melipat gandakan kebaikan saat bersama. Dan yang terpenting ini, yang tadi Ustadz nanyain ke Yosi adalah bagaimana kompak mewariskan kebaikan ini ke anak cucu keturunan. Makanya ini yang benar-benar harus ya. Itu kalimat yang sangat saya aminkan banget ya, jangan sampai gagal terus gagal anak nih, karena sampai kapanpun ya itu anak kita. Dan dari perceraian itu sebenarnya yang paling luka bukan bapak, bukan ibunya, anaknya. Betul, sepakat. Ya kan, saya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu merasakan deritanya. Dan yang paling kasihan memang yang anak, ya kalau ngomong ini logik lagi ya, itu yang anak perempuan kan. Betul. Yang anak perempuan. Jadi rata-rata sama ibunya, kemudian pas ketika mau menikah, bapaknya harusnya yang paling berhak jadi walinya, yang berhak memberikan khutbah nikah, tapi sama ibunya malah dihalang-halangi dan lain sebagainya. Makanya pesan saya tetap kompak, tetapi tetap fahami kalian berdua, jenengan berdua itu kan sudah bukan, sudah selesai lah. Sudah selesai, jilidnya sudah selesai, jangan memunculkan hal-hal yang lagi. Ya udah, jangan sampai dulu diminta mesra-mesra malah sekarang mesra. Tapi itu loh, yang sekarang Yosi temu itu mesranya setelah mereka bubaran itu, rindu meneh karena ya itu baru tahu ternyata dibalik banyak kekurangan dari pasangannya. Ketika dia cari yang baru itu lebih banyak kekurangannya. Iya betul. Dan itu juga prinsip dipegang sama orang-orang selingkuh. Biasanya orang selingkuh itu selingkuhnya nggak lebih cantik daripada istrinya. Dan ini ya itulah masalah perceraian. Itu kalau itu kenanya itu bro, masalah freedom. Masalah pride. Jadi kalau yang senjatanya pelakor itu kan, ya Allah mas, lihat kamu itu adem banget, lihat itu yang nggak didapat suami saat pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah di duitnya. Jadi aku itu kan coba lemes itu, walaupun kita sekuat apapun tetap capek. Makanya tadi loh sebelum Yosi nyampaikan keperawatan, ibu-ibu harus tahu kebutuhan dasar bapak dan bapak harus tahu kebutuhan dasar ibu-ibu. Dan yang terpenting ini sering banget saya sampaikan, dan ini saya dapat di kitab apa saya sampai lupa itu. Saya dapat ini tuh pas ketika roadshow di Jambi, nggak tahu tahun kapan, saya buka kitab ngasal teker itu di perpustakaan di salah satu kampus itu. Yang namanya pernikahan itu adalah memahami sempurna ketidaksempurnaan. Ini ngeri. Saya tuh bacain sampai berubuk-ubuk ingat dosa-dosa saya. Karena lelaki dan perempuan diciptakan tidak sempurna, ya kan? Kemudian ditakdirkan untuk saling menyempurnakan, tempatnya itu ada dalam pernikahan. Masya Allah. Itu nggak tahu saya kitabnya apa, lali saya. Nanti kalau ketemu ya itu kan nanti biasanya ada jamaah yang nanya Ustadz tuh dalilnya apa lah, ini saya mau nanti komen aja di komentar biar saja sih. Kayak mungkin cukup saja. Cukup. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Intinya nanti ketemu lagi di podcast FKM, temanya yang asik-asik. Yang asik-asik. Ini kok kebetulan ya berat gitu. Masya Allah. Ya yang jelas kita berdoa semuanya ya Ustadz ya. Untuk kita semua seorang pasangan suami istri,
tetap diberikan sakinah mawaddah warahmah sama Allah. Tentunya yang pertama adalah barokah, ridho Allah, dan tentunya walaupun perceraian itu bukan sebuah aib, tapi tidak menjadi pilihan utama untuk kita kalau memiliki sebuah masalah. Baik, itu aja teman-teman yang bisa kita bicarakan di podcast kali ini. Kalau teman-teman pengen kenal lebih dekat sama Ustadz Yosi, di mana Ustadz itunya markasnya Ustadz? Di Ngeringung, di Palur. Ngeringung di Palur, namanya home base-nya apa? Kalau di Google Map ketik aja klik Yosi Space gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, klik Yosi Space. Nanti kapan-kapan main ke sana boleh. Nanti saya juga agendakan main ke sana lah untuk diskusi masalah pernikahan biar semakin sama lain. Itu teman-teman, terima kasih. Jazakumullah Ustadz Yosi sudah mampir kedua kalinya di podcast ini. Jangan bosan, jangan merasa gimana-gimana, anggap aja nih rumah panjenengan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.